Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu, sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan Injil hari Minggu yang kemarin, kita mendengar atau membaca bagaimana Tuhan Yesus ini mengundang kita untuk datang kepadanya. Yesus bersabda, "Marilah kepadaku kalian yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan." Dalam bacaan Injil hari ini yang baru kita dengarkan bersama, kita dapat melihat bagaimana ada dua orang yang datang kepada Yesus. Mereka adalah kepala rumah ibadat dan wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Mengapa mereka dikatakan sebagai orang yang berbeban berat? Pertama, karena kepala ibadat ini adalah pemimpin rumah ibadat di Yerusalem. Dia ini kelompok orang Farisi. Jadi dia datang sampai menyembah Yesus tentu bukanlah pilihan yang mudah, karena dia akan dianggap pengkhianat oleh kelompok Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi dia pun datang kepada Yesus dengan beban yang tidak mudah, dengan pergumulan yang tidak mudah, bukan saja karena anaknya hampir sudah mati, tapi juga karena dia membawa beban moral dalam hatinya. Demikian juga wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Pada zaman Yesus, menderita sakit pendarahan 12 tahun itu dianggap suatu yang najis. Jadi seorang wanita yang sedang menstruasi atau sakit pendarahan itu tidak boleh keluar dari rumah sampai darahnya benar-benar berhenti. Dan apabila dia menyentuh orang yang sehat, maka orang tersebut pun akan menjadi najis. Jadi wanita ini pun selain sakit fisik, juga dia dikucilkan dari masyarakat. Tapi syukur pada Tuhan, mereka ini masih punya iman. Dengan iman mereka datang kepada Yesus dengan segala beban, dengan segala kesakitan mereka, dengan masalah mereka. Mereka ini masih punya iman, sehingga mereka pun boleh menerima kesembuhan. Mungkin pertanyaannya bagi kita adalah, Tuhan, saya pun kalau berdoa sudah dengan penuh iman, saya pun punya iman. Tapi mengapa doa-doa saya tidak dikabulkan? Mengapa saya masih sakit? Mengapa orang-orang yang saya doakan juga masih sakit? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia kadang kita ini suka lupa bahwa kita diberi kesehatan, kita sakit, kita tidak diberkati Tuhan, itu dianggap sebagai sebuah Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Jadi kita ini sakit, kita ini punya masalah, kita dianggap tidak diberkati Tuhan. Padahal mujizat yang terbesar dalam hidup adalah kita ini masih punya iman. Jadi penderitaan di dunia ini tidak ada artinya apabila kita ini punya iman. Hal yang terpenting adalah kita ini mau punya iman. Karena sakit, menderita, punya masalah dalam hidup, yang penting kita ini harus punya iman. Karena iman inilah yang menyelamatkan. Seperti kata Yesus, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku,
imanmu telah menyelamatkan dikau. Jadi yang menyelamatkan kita adalah iman kita. Baik kita sehat atau sakit, baik kita ini kaya atau miskin, semua itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah iman kita. Jadi mari di dalam perayaan Ekaristi ini kita mau berdoa supaya kita ini tetap beriman kepada Tuhan. Disembuhkan atau tidak, diberkati atau tidak, kita harus punya iman bahwa Tuhan itu selalu baik. Tuhan selalu ada bagi kita dan kita mau bersyukur bahwa kasih-Nya itu selalu ada bagi kita. Kita di sini saya yakin bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih pasti punya iman. Oleh karena itu jangan lupa, jangan biarkan iman ini pudar, tapi mari terus berjuang untuk menghidupi iman ini sehingga akhir hidup kita.